paripurnaning gending wonten ing siang punika tumunten pungkasaning adicara pangruktilaya almarhum Ki Seno Nugroho. Pramila sasana wicara kawula aturaken wonten sanipun panipun Bapak Rois Bapak Ngatijan Adi Sumarto. Saderengipun kita aturaken wonten ngesanipun Bapak Rois Bapak Ngatijan Adi Sumarto. Bilih anggen kawula nderekaken tata adicara pangruktilaya almarhum Ki Seno Nugroho wonten ing siang punika. Kathah atur ingkang kirang nuju prana. Kawula cumadung sewu agunging pangapunten. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim masih bisa ketemu sama Mas Teh lagi. Mas Teh sempat merasa jujur sekali ya. Mas Teh memang salah satu penggemar wayang kulitnya Ki Seno Nugroho dan banyak sekali komentar-komentar yang memaksa Mas Teh untuk membahas ini. Jadi sekali lagi, ini bukan berarti saya sangat mengagungkan sosok beliau, bukan. Tetapi dalam hal ini saya jujur saya mengidolakan, tetapi karena saya juga baru mengenal sosok Ki Seno ini kurang lebih beberapa bulan terakhir, dan saya banyak belajar dari sosok beliau. Dan ternyata video ketika beliau dimakamkan dan para pengrawit ataupun kalau nggak salah nama persatuannya atau nama grupnya adalah Warga Laras, dan di situ Ki Seno pernah berpesan kepada beberapa anggota keluarganya, beberapa teman-temannya, untuk ketika nanti saya meninggal, iringi saya dengan gending itu. Dan memang betul sekali, Allah berkehendak lain, dan memang betul-betul gending itu dijadikan sebagai bahan untuk mengiringi kepergian beliau. Dan ini sangat viral sekali teman-teman di channel YouTube. Dan setelah saya telisik, setelah saya cari tahu, ternyata gending Gajah Seno ini sebenarnya tidak digunakan untuk menandakan kepergian seseorang, tidak. Dan gending ini diciptakan oleh Ki Joko Porong kalau nggak salah. Sebentar saya coba buka dulu. Betul ya, Ki Joko Borong, yaitu yang membuat atau mengkomporsekan gending Gajah Seno ini. Dan setelah saya cari info, ternyata Gajah Seno ini ladrang Gajah Seno ini diciptakan oleh beliau 3 tahun yang lalu. Sudah dari 3 tahun yang lalu. Dan memang betul gending ini atau ladrang ini yang meminta diciptakan adalah Ki Seno Nugroho sendiri. Dan sebenarnya menurut komposernya atau menurut penciptanya, ladrang ini tidak digunakan atau tidak dikhususkan untuk, maaf, proses meninggalnya Ki Seno Nugroho. Tetapi ladrang ini hanya digunakan sebagai media ataupun pengiring ketika dalang mau istirahat ataupun sudah selesai pementasan,
atau sesuai setelah terjadi peperangan atau kejadian sedih ketika di pagelaran wayang itu tersebut ya. Misalnya ada beberapa pasukan yang meninggal karena berperang misalnya, lalu ada salah satu tokoh wayang yang digambarkan di situ meninggal ataupun kalah dalam berperang dan harus menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diiringi dengan lagu ini, dan khususnya lagu ini adalah lagu ciptaan dari Ki Joko Porong yang memang diciptakan oleh Ki Joko Porong yang diminta oleh Ki Seno Nugroho untuk membedakan ada apa sih, untuk membedakan saja pementasan beliau dengan pementasan yang lain. Dan beliau sengaja meminta 3 tahun yang lalu diciptakan paripurnaning gending. Saya udah berkali-kali nonton videonya ya. Wonten ing siang punika tumunten pungkasaning Adi Nonton video Tiloyo almarhum Ki Seno Nugroho. histerisnya beberapa anggota dari warga Laras yang memukulnya itu dengan penuh dengan dengan emosional sekali. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya itu ekspresi dari mereka atau beberapa ekspresi khodam yang ada di tempat tinggal Ki Seno Nugroho. Jadi ini kenapa Mas Teh bisa pengen bahas ini, karena satu, ini sedang viral-viralnya, dan Mas Teh hanya ingin meluruskan saja supaya tidak ada tanda kutip ya, supaya tidak ada gambar tanda kutip di situ, dan semoga saja ini tidak mengurangi rasa tidak mengurangi rasa kepercayaan kita terhadap beberapa hal yang mungkin nanti jadinya malah jadi omongan yang enggak ya, jadi cerita yang mistik dan lain sebagainya. Tetapi setelah Mas Teh perhatikan, nanti kalau memang bisa, Mas Teh akan tayangkan videonya di awal ya. Mas Teh akan coba ambil screen recordnya dari channel Dalang Seno channel. Di sana nanti Mas Teh akan coba record, kemudian Mas Teh akan sampaikan, kemudian Mas Teh akan ambil sedikit sampai pas banget waktu momen mereka sedang histeris memukulnya ya. Khususnya pengendangnya Ki Seno namanya Mas siapa, aku lupa ya Allah. Itu pokoknya lah, bukan Mas Dinko ya, ada satu lagi. Kalau tahu silahkan di kolom komentar ya, aku lupa soalnya. Dan saya sangat mempelajari betul karena video ini sempat viral di media sosial, di mana-mana tuh sempat viral, karena saya juga kaget ternyata penggemar Ki Seno itu banyak sekali, seperti halnya artis-artis yang lain ya. Jadi maaf, dalam segmen ini Mas Teh nggak sapa-sapa, Mas Teh nggak membuka beberapa hal yang biasanya Mas Teh lakukan, tetapi Mas Teh pengen fokus bahas ini saja supaya tidak jadi cerita yang tidak, karena ada beberapa media sosial yang menuliskan kalau histerisnya mereka kita memukul yang bagian partitur terakhir ya, yang pas bagian terakhir itu menurut cerita mereka adalah itu adalah gambaran ekspresi khodam-khodam yang ada di gamelan itu sendiri, kemudian yang ada di khodam yang ada di kediaman beliau. Jadi dianggapnya itu adalah ekspresi dari khodam-khodam itu. Dan kita Mas Teh bakal bahas sedikit soal ini. Mas Teh akan bahas seperti yang Mas Teh tahu dan yang Mas Teh pahami, karena kemarin itu Mas Teh hampir seharian menyaksikan proses pemakaman. Jadi kebetulan kan TV Mas Teh sudah Smart TV ya, dibelikan STB sama Mas Imam, dan Mas Teh bisa nonton YouTube, dan itu dari jam 9. Dari jam 9 banyak tamu datang sampai selesai, dan poinnya terakhirnya adalah Mas Teh mendengarkan kalau beliau ternyata punya pesan ketika beliau meninggal nanti tolong iringi saya dengan gending Gajah Seno itu tadi. Dan kita ulas sedikit tentang gending Gajah Seno ini atau ladrang Gajah Seno ini sebenarnya digunakan untuk waktu dalang sudah mulai beristirahat atau sudah mulai selesai, atau mungkin baru selesai ada peperangan. Jadi diciptakannya jujur setelah saya baca dan saya dengarkan dari Mas Joko Porong sendiri, sang komposer atau sang pencipta ladrang, ini bukan digunakan khusus untuk meninggalnya Ki Seno. Jujur tidak, bukan seperti itu. Jadi tolong diluruskan ya teman-teman. Dan 3 tahun yang lalu diciptakannya memang Ki Seno yang meminta, tetapi untuk membedakan saja pagelaran beliau dengan pagelaran yang lain, khususnya untuk Patek Jogja ya.
Karena pewayangan itu kan ada Jogja, ada Solo, dan ada Surakarta. Jadi ada dua hal. Dan di sini yang saya acungi jempol adalah ternyata setelah saya telisik, saya cari tahu Bapak ataupun almarhum Ki Seno Nugroho ini memang salah satu orang yang sangat mengedepankan itu. Beliau tidak memilih meskipun dia dari Jogja, ketika tampil di Surakarta pun dia pakai keprak Solo atau pakai keprak Surakarta. Kemudian di Jogja pakai keprak Jogja. Jadi tergantung requestnya, dan beliau ini menyatukan keduanya. Ki Seno Nugroho adalah salah satu orang yang, salah satu dalang yang sangat berkompeten di bidang itu, dan mereka justru beliau ini menyatukan, sangat-sangat menyatukan antara cerita Solo dan juga, maksudnya keprak Solo dan keprak Jogja ini beliau yang coba menyatukan supaya tidak ada perbedaan. Sebenarnya semuanya sama, dan beliau mencoba menyatukan itu. Dan saya pun taunya setelah saya mendengarkan beberapa komentar dari beberapa rekan-rekan dari Ki Seno Nugroho sendiri di live kemarin ya di channel Dalang Seno, dan di situ masih sangat, aduh, ternyata beliau ini orang luar biasa, dan kita saksikan betul banyak yang bersedih, banyak yang berduka. Dan memang beliau ini salah satu orang yang memang luar biasa mengagungkan kebudayaan, sehingga di detik-detik terakhir dia meninggal saja, dia berpesan kepada temannya ataupun rekan-rekannya di Warga Laras, kalau ketika saya meninggal nanti tolong saya diiringi dengan gending Gajah Seno ini. Dan perlu kita luruskan lagi, kalau yang Mas T lihat, ini ulasan dari Mas T ya. Kalau yang Mas T lihat, sebenarnya ekspresi ketika beliau ini menabuh gamelan ataupun ketika beliau histeris itu pada dasarnya pada waktu yang sebenarnya buat Mas T pribadi, buat saya pribadi, tidak ada beberapa hal yang terjadi karena gangguan bangsa jin ataupun karena pengaruh bangsa jin, tetapi itu memang betul-betul ekspresi atau emosional dari pemain sendiri, pemain gamelan, para pengrawit ya. Kita perhatikan pas di bagian ini nih, bagian belakang ini mereka memukulnya sudah yang karena satu, mendadak ya, kejadiannya mendadak. Dan jujur, kalau jenengan semua itu pemerhati atau pencinta kesenian wayang kulit Ki Seno Nugroho, kita saksikan, kita simak dulu, dengerin deh. Mas Mantri, betul Mas Mantri namanya. Suwun, Mbah. Dan di sini kita lihat Mas Mantri, makasih ya Yang. Jadi maaf teman-teman, aku sempat lupa nama penggendangnya Ki Seno Nugroho selain Mas Denko, ternyata namanya Mas Mantri. Dan Eyang Lukito menyampaikan namanya Mas Mantri Le. Nah di situ tadi kan Mas Teh sempat lupa ya, dan beliau menyampaikan kalau namanya itu adalah Mas Mantri. Dan Mas Mantri itu terlihat sekali, wah, dan dia tuh histeris, dia yang paling histeris. Kemudian merembet ke yang lain, para sinden pun nangis, kemudian para pengrawit yang lain ikut nangis. Ada beberapa yang menahan tapi tetap lepas gitu loh. Dan ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya, itu sebenarnya adalah gambaran khodam yang ada di gamelan itu, atau memang emosional dari para pengrawit saja, Mas Tulus? Secara mata batin saya pribadi, maaf teman-teman, emosional dari para pengrawit ini memang betul-betul memuncak di hari itu, khususnya di pas bagian gamelan itu dipukul ya. Di bagian terakhir, poin terakhir itu adalah poin di mana mereka tuh sudah dari awal mereka sudah menahan emosi dalam hal ini adalah emosi kesedihan, emosional kesedihan. Ini yang Mas Teh baca ya. Kemudian setelah mereka sudah pada poin puncaknya, mereka apalagi Mas Mantri itu terlihat banget dia mukul gamelannya. Lalu secara mata batin Mas Teh sendiri, apakah betul ada beberapa khodam yang ada di gamelan itu? Iya, Mas Teh juga melihat. Jadi di sisi itu ada emosional dari pengrawit, tetapi maaf tidak berpengaruh terlalu signifikan karena saya melihat memang beberapa gamelan yang Ki Seno punyai, termasuk Ki Guntur Angin ya, Ki Ageng Guntur Angin tuh saya juga pernah melihat. Jadi ini hebatnya orang Jawa, mereka tuh sangat memelihara apapun itu. Bukan berarti musyrik ya teman-teman, tetapi mereka sangat memelihara apa yang mereka gunakan untuk bekerja, termasuk gamelan dan juga beberapa jenis gendang dan lain sebagainya. Itu termasuk hal yang mereka hargai, dan mungkin saja mereka rawat dengan baik, dengan hal-hal positif, sehingga secara tidak langsung ada khodam ataupun ada jin yang maaf bisa berdiam di gamelan yang kita untuk gamelan yang kita gunakan untuk bekerja tadi. Dan bukan hal yang aneh lagi ketika kita mendengar gamelan tradisional baik di Jawa dimanapun itu
yang memang dihuni oleh beberapa bangsa jin yang maaf sedikit positif, bisa dibilang positif ya. Dan itu sudah nggak aneh lagi di Indonesia karena apapun yang kita gunakan untuk positif, seperti halnya segamelan dan lain sebagainya, insya Allah semua akan berefek positif. Dan ini di video yang ini Mas Teh real betul-betul ingin membahas soal itu. Kita bakal bahas yang lain suatu ketika nanti, tapi untuk saat ini saya hanya ingin membahas ekspresi ataupun apa sebenarnya yang terjadi, apa yang mereka tahan. Lalu betulkah ada jin di sekeliling mereka yang membuat mereka semakin emosional? Kalau buat Mas Teh pribadi, memang betul ada beberapa jin yang memang memuncak seperti halnya keluar daripada alat-alat yang mereka gunakan, ya. Mereka keluar seperti halnya sebuah cahaya yang keluar dari gamelan itu. Kemudian memang emosional dari para pemain ini dari awal, sinden, pengrawit semuanya sudah menumpuk dari awal mereka memainkan gending itu. Dan sudah terlihat sekali mereka menyanyikan tuh dengan nada yang sedih. Apalagi kayak Bu Prastiwi, Mbak Tatin, itu semua sudah terlihat udah nggak bisa apa-apa lagi. Cuman karena ini wasiat, jadi beliau ini, para pengrawit dari Warga Laras ini sengaja melakukan ini ataupun tetap menjalankan amanah dari beliau, dari almarhum supaya tetap terjadi ataupun tersampaikan apa amanat dari beliau. Dan menurut berita yang saya baca, ternyata almarhum Ki Seno Nugroho dimakamkan bersama atau bertumpukan dengan almarhum bapaknya, yaitu Ki Hadi Sugito kalau nggak salah. Iya toh, yang sama aku juga ngerti. Pokoknya ternyata almarhum bapaknya Ki Seno ini juga adalah seorang dalang pada masanya dan sudah meninggal, dan pemakamannya dicampurkan atau dijadikan satu dengan pemakaman almarhum bapaknya. Dan pas bagian terakhir ini, nanti kita lihat videonya di depan ya teman-teman. Coba kita fokus dengan mendengarkan saja, pejamkan mata kalian. Ada sebuah getaran di sini. Di sini mereka sudah mulai memuncak, apalagi Mas Mantri ya. Sudah kelihatan nih, ini puncaknya. Di sini apa ya? Mas itu nonton udah berkali-kali teman-teman, udah berkali-kali dari tadi pagi. Ada sebuah ikatan antara mereka dan almarhum yang sebenarnya belum mau mereka lakukan untuk diputuskan ya, antara pengrawit dan juga dalang gitu loh. Dan aduh, saya itu ngikutin banget beliau loh. Saya mengikuti sosok beliau dan aduh, ini nih kayak ada emosional yang apa ya, kalian bisa baca sendiri, kalian bisa rasakan sendiri. Antara contohnya saya dekat dengan kalian, kemudian tiba-tiba saya meninggal, dan kita tuh sering banget ketemu, sering pentas bareng. Dan dalang Ki Seno Nugroho ini termasuk dalang yang laris sekali teman-teman, dan hampir setiap hari beliau pentas, saking larisnya. Dan banyak sekali pertanyaan ke teman-teman yang lain, kalau maaf Ki Seno disantet ya, diguna-guna dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengomentari dalam hal itu, tapi di sini yang saya tegaskan adalah menurut diagnosa dokter, sebelum posisi beliau meninggal pun beliau sudah sempat terkena serangan jantung, tetapi masih diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini memang serangan jantung yang terakhir ini adalah memang media Allah untuk mengambil almarhum. Jadi jangan kita jadikan sebagai bahan, oh dia disantet atau diapain atau diguna-guna dan sebagainya. Kalau buat Mas Ti janganlah itu ya. Karena sekarang Mas Ti pengen terfokuskan untuk membahas viralnya video pengrawit yang histeris ketika beliau di ketukan terakhir, dan
Jujur karena saya tuh sangat mengagumkan, bukan mengagumkan tapi mengagumi beliau-beliau semua yang mengekspresikan kebudayaan ini, yang mengapresiasi. Saya sebagai manusia ataupun orang Jawa, anak atau keturunan Jawa yang hanya mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Dan di sini saya cuma pengen meluruskan saja supaya tidak ada jadi salah paham, karena saya membaca banyak komentar-komentar di media sosial dan bahkan sempat bertanya ke Mas Tulus. Mas Tulus kan penggemar Kiseno Nugroho ya. Nah, menurut Mas Tulus ada gangguan apa di antara mereka yang histeris, bahkan menyebut mereka gangguan. Jadi Mas saya tegaskan lagi, ini hanyalah ekspresi emosional dari para pengrawit dan juga sinden. Tetapi memang Mas Teh melihat ada beberapa khodam ataupun jin yang keluar dari alat-alat yang mereka gunakan itu. Dan kapan-kapan kita bakal bahas lagi sosok tentang Kiseno Nugroho ya. Maksudnya tempatnya, kemudian tentang gamelan yang waktu itu dibuat, dan tentang gegernya dulu pertama kali Ki Ageng, siapa ya tadi namanya? Bentar guys. Kiai Guntur Angin, sorry, bukan Ki Ageng tapi Kiai Guntur Angin. Saya sampai cari ya. Kiai Guntur Angin yang dibuat oleh Kiseno atau digunakan sebagai media baru untuk mereka bekerja atau mencari rezeki waktu itu. Jadi pertama kali digunakan pentas saja, waktu itu digunakan pentas di Balai Kota Surabaya lagi, Yogyakarta kalau tidak salah, atau di gedung di halaman Balai Kota Yogyakarta waktu itu pertama kali digunakan. Kiai Guntur Angin ini itu hujan deras, petir, dan akhirnya pementasan dibatalkan teman-teman. Dan suatu ketika kita boleh bahas itu, dan kita bakal bahas lagi. Kalau memang jenengan pengen aku bahas terus, jenengan bisa langsung diklik di kolom komentar untuk para penggemar Kiseno supaya lebih mengetahui lagi sebenarnya yang terjadi itu apa, dan ada apa di balik gamelan-gamelan itu. Betulkah di gamelan-gamelan itu ada beberapa hal yang bisa dibilang ada jin dan lain sebagainya di gamelan itu. Kalau buat saya pribadi sebagai orang Jawa khususnya ya, gamelan-gamelan ataupun jenis-jenis alat musik tradisional yang dihuni oleh bangsa jin, buat saya bukan sesuatu yang aneh lagi, karena ternyata banyak sekali bangsa jin yang menyukai kesenian dari Jawa khususnya, dari Sumatera dan lain sebagainya. Mereka sangat mencintai, dan tujuan awalnya memang hanya satu, untuk melestarikan budaya itu tadi. Dan memang leluhur kita sampai detik ini masih banyak yang mencintai itu. Dan sebelum saya bahas ini pun, saya sudah berkomunikasi dengan Eyang Lukito, dan Eyang Lukito memberikan izin, kemudian menyampaikan apa yang sebenarnya ya Le, jangan dibuat-buat, jangan dibikin-bikin, sampaikan apa yang mau kamu sampaikan. Dan kurang lebih memang ini yang memang Mas Teh lihat, dan ini yang Mas Teh rasakan ya teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi media pelurus buat kalian yang bertanya-tanya. Kalau mungkin kalian hanya melihat secara nyata saja, tetapi dari segi gaibnya seperti apa, ini adalah pembahasan Mas Teh ya. Mungkin nanti bakal Mas Teh tayangkan di malam hari. Sementara hanya ini dulu video yang Mas Teh buat hari ini, sebagai seorang yang bisa menyaksikan sesuatu di sisi lain dari segi pandang mata kalian. Di sini Mas Teh tidak ingin membelokkan apapun, Mas Teh hanya meluruskan saja. Kalau yang ekspresi yang mereka buat itu, yang atau mereka bikin itu memang real, betul-betul ekspresi yang mereka rasakan, puncak emosional. Dan memang ada beberapa jin yang keluar dari beberapa sudut alat yang mereka gunakan, tetapi dalam segi pandang Mas Teh ini tidak berpengaruh untuk mereka yang melepaskan emosional tadi. Seperti halnya kita, mungkin itu cara mereka melampiaskan rasa emosional dengan keluar dari alat itu ya. Dan Mas Teh tidak menyatakan kalau ini adalah gangguan, bukan, tetapi ini hanyalah berekspresi emosional dari para pengrawit saja ya teman-teman ya. Terima kasih banyak dalam pembahasan ini, semoga menjadi jalan penglurus bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya sebenarnya ada apa, bagaimana ya. Semoga bisa dijadikan wadah atau wacana buat kita untuk lebih mencintai kebudayaan lagi, memahami lagi bahwa gending ataupun beberapa hal yang berhubungan dengan ladrang, kemudian mat-matan itu tidak semua berbau syirik ya teman-teman, atau tidak berbau meluap di luar akidah. Jadi banyak orang-orang yang
mengartikan kok meninggal kok diiringinnya dengan begitu misalnya. Terus ada yang macam-macam. Jadi di sini sebagai media pelurus saja. Ini real komentar dari Mas Teh pribadi tanpa embel-embel dari siapa-siapa, dan ini yang Mas Teh lihat, ini yang Mas Teh rasakan dari apa yang dari ekspresi-ekspresi yang mereka perlihatkan di video itu ya. Dan semoga nanti videonya bisa Mas Teh crop di depan, Mas Teh tayangkan supaya kalian bisa memahami apa yang Mas Teh sampaikan ya. Salam budaya untuk semuanya, Salam Rahayu kata Eyang Lukito, salam untuk kita semua. Jangan lupa sebagai anak Jawa, jangan hilangkan Jawamu, tetap jadikan dirimu sebagai pencinta budaya, pelestari budaya. Islam dan Jawa itu adalah satu, Islam dan budaya Jawa adalah satu kesatuan. Salam Rahayu. Matur sembah nuwun. Paripurnaning